Wajib menang melawan Bahrain malam ini untuk lolos ke Piala Dunia. Saudara pelatih timnas Patrick Kluivert diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3 dengan kemungkinan masih menempatkan Martin Pas sebagai penjaga gawang. 3 bek tengah akan diisi oleh kombinasi terbaik Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Josin Hapner. Sementara gelandang dengan kemungkinan akan dipercayakan ke Tom Hai, J. Pelupesi, dibantu Kevin Dix dan Calvin Verdong. Kemudian Ragnar Oratmangun, Dian James, dan Ole Romeni disebut bakal mengisi posisi depan. Ya saudara, line up sudah keluar dan kita juga tahu bahwa ada 5 pemain yang nggak bergabung dengan skuad Garuda pada malam hari ini. Termasuk juga Miss Hilhers yang kemarin cedera di Australia, sekarang sedang pengobatan intensif langsung kembali ke Belanda gitu. Nah, jadi siapa yang akan gantiin Hilhers? Ya tadi line up-nya udah bener ya tadi dibacain, kecuali di depan tadi ada Marcel ya, bukan Dean James. Ini di atas kertas, ini menurut saya adalah tim terkuat yang Patrick bisa turunkan ya. Joey kita tahu dia adalah seorang number 6, seorang destroyer dalam arti kata sebenarnya, pemain yang sit di depan lini pertahanan dan itu yang kita perlukan kemarin. Karena ketika kontributor kami di Kompas.com ketika berangkat ke Sydney, dia duduk di sebelah Gerald Vandenberg yang merupakan analis timnas. Dan analis timnas ketika itu mengutarakan dalam bahasa Belanda di antara mereka ya, itu posisi antara kedua pivot kita tuh terlalu jauh. Antara Nathan dan Tom terlalu jauh sehingga nggak ngasih protection ke lini belakang. Dan ini yang nanti akan penting. Karena Joey kita juga temui di mix zone setelah pertandingan. Dia mengutarakan memang ini adalah momen ini ya asam pahit, manis pahit karena dia akhirnya bisa membela timnas tapi hanya duduk di cadangan dan kemudian timnas menderita kekalahan besar. Tapi yang jadi catatan memang dengan adanya tadi Mbak Valen juga udah bilang dengan adanya Itzes, Rizky dan juga Hubner di belakang ini adalah lini pertahanan kita yang terkuat karena mereka dalam setahun terakhir bisa bikin 5 clean sheet dan tak pernah kalah ya. Ketika mereka bermain, termasuk ketika melawan Australia dan Arab Saudi di ronde sebelumnya ya di September di round 3 ini. Sehingga ini memang udah apa yang menurut saya ini adalah pilihan terbaik yang bisa dilakukan oleh Coach Patrick sekarang, tidak mengubah terlalu jauh. Tapi dengan di depan dihuni oleh Marcel, Ragnar, dan Ole ini akan menjadi dinamika yang menarik di lini depan menurut saya. Oke. Tidak banyak mengubah dari komposisi kemarin lawan Australia. Tapi kalau melihat daripada kedatangan dari tim Bahrain ini kelihatannya nggak main-main. Apalagi kemarin itu kan tim Bahrain itu bisa dikatakan sebagai pemenang di seantero Timur Tengah pada Januari, itu terbaik di sana dengan menyandang gelar juara Teluk 2024. Nah, ini kan berarti kepercayaan diri dari timnas Bahrain itu tinggi. Nah, tadi juga Bung Firzi bilang kalau ini adalah komposisi atau formasi terbaik. Bisakah benar-benar untuk menampung asa supporter Indonesia untuk menang malam hari ini? Ya, kita terlalu dalam mendukung timnas Garuda kita harus selalu optimis ya Mbak Valen. Memang tidak mudah menghadapi Bahrain yang ini karena Bahrain ini benar tadi juara Piala Teluk, mengalahkan Oman 2-1 di final. Dalam perjalanannya di fase grup bisa mengalahkan Saudi Arabia dan juga Irak, 2 tim yang kita kesulitan menghadapi, walaupun kita menang juga lawan Arab Saudi tapi kita kalah lawan Irak di round 2. Dan ini menjadi catatan juga pasti untuk Coach Patrick dan bagaimana dia men-set up timnya karena tadi Coach Aji juga udah bilang bagaimana pertandingan pertama berakhir imbang walaupun seharusnya kita bisa mendapatkan semua 3 poin itu ya kalau bukan waktu tambahan 90 plus 6 sama dengan 99 menit yang menjadi bahan pergunjingan di banyak kalangan sepak bola kita. Tapi itulah sepak bola, kita harus menerima hasil itu. Dan sekarang ini adalah laga yang kita tunggu-tunggu dari round Oktober. Ini adalah hari di mana kita akhirnya bisa melakukan balas dendam ya dalam tanda kutip ke Bahrain dalam usaha kita lolos ke Piala Dunia. Iya, tapi memang dari kontroversi yang terjadi bulan Oktober lalu kelihatannya sekarang untuk wasitnya udah diganti. Kalau sebelumnya adalah Ahmad Alkaf, hari ini adalah Sadullah Gulmorodi yang memang itu juga pernah jadi pimpinan waktu itu ada AFC Asian Cup Qatar 2024 ya, dan waktu itu kita posisinya menang gitu ya. Semoga keberuntungan juga Dewi Fortuna akan bersama kita malam hari ini. Coach Aji, boleh dong menanggapi seperti apa dari sisi line up yang sudah keluar yang tadi juga disampaikan oleh Bung Firzi?
Iya, Mbak Valen, tentunya setelah pertandingan melawan Australia yang mana menggunakan formasi 4-3-3, sekarang katanya tadi komposisi pemain juga sudah keluar, line up pemain sudah keluar menggunakan 3 pemain belakang center back. Tentunya ini setelah dievaluasi oleh tim analis. Nah, bagaimana perubahan dari formasi dari 4-3-3 mungkin ke 3-4-3 ini hasilnya seperti apa, tentunya kita lihat dulu nanti di pertandingan hasil akhirnya seperti apa. Kalau seandainya terjadi kita bisa mengalahkan Bahrain, tentunya formasi ini menjadi sukses. Tetapi ketika nanti kita tidak bisa memenangkan pertandingan, bahkan mungkin kalah, tentunya perubahan formasi pemain ini menjadi satu kesalahan gitu loh. Ini tidak ada masalah, itu tergantung dari analisa seorang pelatih, ya tim analisa bagaimana mengevaluasi pertandingan ketika melawan Australia, sekarang menghadapi Bahrain. Ya kita lihat aja nanti formasinya seperti itu, apakah perubahan formasi terus juga tidak banyak merubah komposisi pemain, ini menjadi kesuksesan kita atau gimana, kita lihat setelah pertandingan nanti. Mudah-mudahan sebagai warga negara Indonesia tentunya menginginkan tim ini bisa menang, karena pertama kita memiliki modal yang bagus, main 2-2 di kandang lawan, dan sekarang bermain di hadapan supporter kita yang mana tiket 70.000 sudah sold out. Tentunya ini menjadi suntikan motivasi untuk pemain. Begitu Mbak Valen. Oke, terima kasih Coach Anji. Nanti juga kita masih akan lanjut pertanyaan. Dari segi lawan, siapa sih kira-kira pemain Bahrain yang harus diwaspadai oleh lini belakang timnas? Kita lanjut nanti di Breaking News Kompas TV usai jeda berikut.